kami ucapkan terima kasih untuk waktu dan hati bersama-sama berkumpul untuk berdoa mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin coba memperkenalkan kembali apa itu sayap doa. Sayap doa adalah sepakat berdoa dari sesama rekan-rekan BCA maupun alumni BCA untuk sama-sama berkumpul, kita bersama-sama meningkatkan kerohanian kita bersama untuk menjadi berkat di tempat dimanapun kita berada. Nah, saya juga mengundang mungkin apakah ada yang pertama kali hadir atau pertama kali join dalam sepakat doa online kita sore hari ini dari teman-teman, atau ini adalah wajah-wajah yang setia setiap 2 minggu sekali ikut serta bersama kali ini. Mungkin 2 minggu ke depan kita boleh ajak rekan, sahabat di sekitar kita yang belum join. Nah, apakah ada teman-teman juga yang ingin mendapatkan background virtual kita sore hari ini, Eternal War? Kalau ada nanti boleh di-download di WA ataupun nanti boleh chat ya. Nah, pada sore hari ini kita sama-sama akan berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan secara kesaksian. Pada sore hari ini yang akan mengiring kita dalam pujian itu dikiringin oleh Ibu Berta dari Kediri. Nanti kesaksian akan disampaikan oleh Bapak Yakub. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Steven dari Kanwil 2. Doa akan dibawakan oleh Ibu Nora dari Sulawesi. Dan sore hari ini juga akan dilayani oleh Bu Julia dan saya. Mungkin saya akan persilakan Ibu Berta untuk memimpin dalam pujian. Terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa mengikutinya dalam keadaan mute. Thank you. Terima kasih Pak Budi, Bu Yulia. Shalom rekan-rekan, puji Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Kita boleh bertemu kembali di ibadah sepakat doa sore hari ini. Kita akan angkat satu pujian anugerah mempesona. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah mempesonaku. Amin. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, mempesonaku. Kau selalu Tuhan. Yes, kita
Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Anugerah-Mu mempesanku Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh besar, sungguh ajaib Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita mau satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami yang luar biasa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dan kami patut bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu selalu mempesona dalam hidup kami. Karena Engkau Allah kami yang selalu luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, biarlah hari ini Tuhan dari awal sampai akhirnya ibadah sepakat doa Tuhan, Engkau senantiasa menyertai Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami yang pemimpin pujian ya Bapa. Engkau pimpin kami yang menyaksikan cinta kasih-Mu Tuhan. Engkau pimpin kami yang membawakan firman Tuhan. Kami yang berdoa Tuhan. Terlebih Tuhan, kami yang bersuka cita saat ini, biarlah Engkau yang pimpin Tuhan. Biarlah kami boleh memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dengan sehati Tuhan. Biarlah Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau sertai Tuhan ibadah ini. Kami serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang patut kami sembah dan muliakan. Katakan semuanya, amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Baik, Tuhan, luar baik. biasa. Karena Tuhan Yesus kita itu, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita boleh angkat jempol kita dan katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Amin. Kita akan angkat satu pujian kita dengan pujian Allah berkuasa atas pujian kita. Kita boleh bersuka cita bersama. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Siap katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam setiap pujian yang keluar dari hati kita, keluar dari ketulusan hati kita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin. Katakan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta
Atas pujian umatnya, Allah hadir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Serukan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Allah kita bertahta di atas segala pujian. Kita layak untuk bersyukur atas hari-hari yang sudah Tuhan beri. Karena hari-hari yang sudah Tuhan beri, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan penyertaan. Amin, puji Tuhan. Untuk waktu selanjutnya, kita akan buka ruang kesaksian yang akan disaksikan oleh Bapak Yakub. Kami persilakan Bapak Yakub untuk ruang kesaksian. Terima kasih Bu Berta yang juga sepakat doa kesempatan pada saya untuk menyaksikan cinta Tuhan, di mana beberapa bulan lalu ya, saya lupa tahun lalu saya diizinkan Tuhan untuk menyaksikan cinta Tuhan, bagaimana Tuhan telah menolong saya waktu saya mengalami kecelakaan, tapi maksudnya saya menabrak seseorang, tapi Tuhan meloloskan saya sehingga saya tidak harus mengganti biaya kerugian. Nah, kali ini saya akan menyaksikan cinta Tuhan yang terjadi pada saat saya masih aktif di BCA ya, karena saya sudah pensiun pada tahun lalu. Peristiwa ini ya sekitar 7-8 tahun yang lalu ya, tapi ini kesaksian ya membuat saya tetap semangat ya, kiranya juga membawa semangat untuk Bapak Ibu sekalian, dimana saat itu saya masih berada di bagian AO ya, account officer waktu itu. Ya, saya tahu Bapak Ibu saudara tentunya tahu juga bagaimana kalau di AO kan ada target dan harus dikejar ya. Saat itu saya memiliki nasabah atau mantan yang sudah lunas, dan saat itu dia mengajukan fasilitas KPR. Saat itu dia datang ke saya, Pak, bisa dibantu ini, saya mau beli aset di Surabaya. Kebetulan saya lokasi di BCA Kediri, dan saat itu yang bersangkutan supaya prosesnya agak dipercepat ya, karena saya juga berusaha melayani ya, saya oke aja, karena ya sebagai AO tentunya kita berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik ya, berusaha ya agar maintain kita terlayani dengan baik secepatnya, supaya semua bahkan targetnya bisa terpenuhi juga. Nah, saat itu proses berjalan sampai H-1 itu belum ada keputusan, tapi saya sudah sounding karena riwayat dari nasabah saya ini bagus dan semua sudah oke. Saya sudah koordinasi juga sama PBW, bisa saya usahakan berjalan paralel ya saat itu, karena waktu yang diminta limitnya cukup singkat, tapi saya sudah yakin dengan keadaan nasabah saya ini, dan atasan saya, pimpinan juga PBW semua oke semua. Jadi semua berjalan paralel dengan harapan nanti sesuai dengan apa yang diminta, karena penjualnya mengadakan perjanjian dengan nasabah saya ini, Pak Yakub, nanti kalau bleset ini
ada penalti ya 200 juta. Nanti tolong diperhatikan itu. Saya minta kalau bisa sebelum 17 tanggal 17, saya lupa tahun 2015 kalau nggak salah ya saat itu. Jadi saya berusaha mengejar, dan meskipun saat itu belum ada keputusan H-1, saya sudah berusaha, saya katakan tadi, berjalan paralel sehingga semua sudah disiapkan dengan baik, tinggal karena satu dan lain hal masih dari naik level ambil ya saat itu, sehingga nunggu karena sudah informasi dari PBW juga ini sudah oke, tinggal Bapak besok pagi kemungkinan sudah oke, tinggal klik aja. Dan saat itu nasabah saya pada hari hanya pagi-pagi sudah telepon, Pak Yakub, gimana? Saya berangkat sekarang ya. Oh iya sih, nggak apa-apa, berangkat aja ke Surabaya, dari Kediri Surabaya. Saat itu saya lihat, perhatikan di aplikasi belum ada tanda-tanda, bahkan sampai siang hari saya sudah mulai gelisah, dan situ saya alami peperangan ya, Tuhan, saya tolong ini, karena saya juga mengingat sebelumnya ya, pada satu hari sebelumnya itu juga si penjual telepon saya juga, nah kok ini saya dari Kalimantan datang, jangan sampai meleset nanti ada penalti ya, saya diingatkan terus. Jadi saya mulai gelisah, yaitu ada peperangan dalam diri saya waktu itu. Tapi saya berusaha percaya Tuhan, kalau sebelum-sebelumnya juga saya serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan menolong saya. Dan saat itu saya mulai siang, belum ada juga, sampai jam 12 nasabah saya sudah sampai di Surabaya. Pak Yakub, aku tolong beritahu notarisnya, saya masih mau makan siang. Oh iya Cik, nggak apa-apa. Sambil dalam hati saya, wah ini agak memperpanjang waktu supaya pemutus bisa ngeklik ya. Terus saya sudah koordinasi sama PBW, diinformasikan, aduh Pak Yakub ini pasti oke, cuma ini Bapak masih ada di nasabah, jadi belum bisa balik ke kantor, masih belasan. Saya sudah mulai gelisah ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah alami, mungkin case-nya beda, bagaimana ada tekanan-tekanan seperti ini. Saya sudah ada denda, kemudian ada, saya juga memelihara juga nasabah saya, kepercayaan supaya apa yang saya katakan juga bisa oke. Nah sampai pada akhirnya nasabah saya kembali telepon, Pak Eko, saya meluncur ke notaris ya. Oh iya Cik, iyanya saya sudah mulai lemes sekali karena saat itu belum ada keputusan, tapi ya pada prinsipnya sih oke, cuma ya itu tinggal klik di aplikasi Siposnya ya, yang belum ya, karena nunggu pemutus yang masih ada di nasabah saat itu. Nah, saya mulai berdebar-debar dan saya mulai ketakutan ya. Nah, di situ saya juga sekali lagi berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong, saya berusaha untuk pasrah ya, karena ini memang perangan iman juga ya. Saya juga sudah pasrah tapi masih ada ketakutan ya. Tapi saya mencoba lagi, sudah semua saya serahkan sama Tuhan, Tuhan akan tolong. Nah, memang case ini mungkin beda dengan sekarang ya, karena ada dinamika perkembangan perbankan ya tidak seperti dulu ya. Dulu memang bisa paralel, nggak tahu sekarang. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, waduh sekarang memang semua harus clear, sudah ya lebih baik, saya yakin semuanya jalan lebih baik. Tapi ini case-nya memang 8-7 tahun yang lalu, jadi memang keadaannya seperti ini. Jadi waktu itu sudah mulai mendekati jam 2, jam 3, mereka di notaris mulai ngebel saya. Saya awalnya agak takut, tidak berani angkat telepon. Terus kemudian yang kedua, selesai berapa waktu itu ngebel lagi. Dan saat itu saya coba dalam hati, udah angkat aja, pasti kamu nggak usah takut. Dan saya angkat telepon dari notaris di Surabaya, Pak Yakub, ini gini, atau sebaiknya biar penjual ini ngomong langsung aja. Saya sudah banyak lemes, Bapak Ibu saudara sekalian, aduh
gimana nanti ini saya harus kena denda ya 200 juta atau gimana. Saya sudah pasrah sambil berdoa, tetap berdoa. Dan waktu itu penjual telepon saya, aduh saya minta maaf. Duh, kenapa Pak? Saya begitu orangnya minta maaf, saya langsung darahnya yang di kepala mulai turun. Tes. Loh, ada apa Pak? No, gini loh Pak Yakub, ini kan Pak Jokowi saat itu ya Bapak itu kan ada peraturan baru di mana ada kaitan pajak ini akan penjual itu hanya 2,5% dan itu baru diputuskan bulan September bulan depan ini punya saya tunda. Aduh, dalam hati saya mulai agak sedikit puji Tuhan sambil saya, loh kenapa kok enggak Pak, ini kan ya itu action saya ya untuk menutupi kekurangan ini. Maksud saya enggak aja Pak, padahal belum ada yang diputuskan tadi. Tapi akhirnya penjual ini berharap karena eman-eman dengan jumlah yang lumayan gede saat itu 2,5%, akhirnya kita sepakati ditunda 1 bulan karena keputusan dari pemerintah untuk pajak penjual yang dari 5% turun 2,5% harus bulan September. Ya puji Tuhan akhirnya saya sudah mulai lega. Rupanya secara Tuhan memang luar biasa. Meskipun pada malam hari saya tunggu tetap keputusan itu, saya harapkan memang saya lihat di siposnya akhirnya sudah ada approve dan semua berjalan dengan baik. Dan di sini saya bisa merasakan bagaimana Tuhan kadang mengizinkan kita ya, seperti Tuhan Yesus juga pernah diuji ya, bagaimana kehidupan keberadaan kita sebagai anak Tuhan mengalami ujian ya, dengan pergumulan yang ada. Saya yakin dan percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong ya. Mungkin case-nya untuk kasus saya ini di tahun ini atau seterusnya enggak mungkin sama ya, tapi saya yakin mungkin Bapak Ibu pernah alami pergumulan yang dimana kita terdesak sekali, bahkan sampai nggak bisa buat apa-apa, angkat tangan. Nah itu memang yang diharapkan Tuhan seperti itu, kita berserah kepada Tuhan, karena dengan situasi perang di iman kita, percaya kita pada Tuhan, di situ diuji supaya kita tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Sehingga saat itu di Tuhan saya juga alami kemenangan, dan nasabah saya akhirnya bulan September pun tidak masalah dan lain sebagainya. Akhirnya sama-sama berterima kasih, sama-sama enaknya, sama-sama alami berkat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan, bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, seperti pujian tadi yang mengizinkan kita kadang alami peperangan, tapi Tuhan tetap memberikan jalan keluar, Tuhan tetap memberikan pertolongan di dalam segala pergumulan kita masing-masing. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih Pak Yakob, kesaksian yang begitu menguatkan. Jalan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Walaupun kita sering berdebar-debar, tapi puji Tuhan Pak Yakob masih ingat berdoa ya Pak ya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Stephen Wijaya. Sebelum firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian dengan pujian milik-Mu Tuhan, karena kita milik Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Katakan kita bersyukur. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah.
Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan selisih rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Stephen. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Di saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk kami boleh menyembah dan menikmati hadirat-Mu serta firman-Mu. Kami serahkan jam-jam berikut ini Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah hati kami terbuka, pikiran kami tertuju kepadamu, untuk kami mendengar isi hati-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat yang menuntun hidup kami, supaya dalam hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Biarlah siapkan hati kami untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat sore saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sangat berbahagia dan bersuka cita kalau pada sore hari ini kita boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Sesuatu yang bukan kebetulan, kok Pak Yakub bisa memberikan kesaksian tentang peperangan. Ya. Kok pas apa yang saya pikirkan mungkin hampir 1 bulan yang lalu, ya, saya nggak ada telepon dengan Pak Yakub juga, gitu ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya sharingkan, ini terkait juga dengan peperangan rohani, gitu ya. Mungkin saya bisa dibantu dengan Bu Yulia untuk bisa men-sharekan sedikit firman, ya, sharing firman mengenai eternal war. Mungkin slide berikutnya, Bu Yulia. Nah, peperangan eternal war. Kenapa saya terpikir untuk menyampaikan firman Tuhan mengenai eternal war? Bukan terkait dengan yang saat ini lagi banyak peperangan, Bapak Ibu. Tetapi saya melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mengalami peperangan baik kita disadari ataupun tidak disadari. Seperti kesaksian yang disampaikan oleh Pak Yakub Setiono, itu suatu peperangan dalam satu kondisi, mungkin kalau kita renungkan, flashback kembali, banyak sekali peperangan-peperangan, baik dari waktu masa muda hingga saat ini. Baik peperangan itu banyak hal, baik peperangan rohani kita tentang kedagingan kita, tentang apapun juga. Nah, apa yang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, gitu ya, tentang peperangan. Peperangan ini bukan seakan-akan gambaran kita adalah peperangan yang seperti peperangan yang ada di Israel atau yang di Gaza, gitu ya, yang heboh. Tetapi ini ada peperangan yang kalau kita tidak renungkan, kita tidak akan menyadarinya, gitu ya. Nah,
Seperti di Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Gitu ya. Apa yang kita perangi adalah tipu muslihat iblis. Tuhan menyatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dengan kata-kata senjata, tidak mungkin kita dalam kondisi damai kita angkat senjata, gitu ya. Tetapi selalu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi dimanapun kita berada, kita harus kenakan seluruh, selalu sikap. Kemudian yang 1 Petrus 5 ayat 8, Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan dalam peperangan ini yang tidak akan pernah berhenti? Ya, kita harus selalu bersiap-siap, berjaga-jaga, dan nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat di ayat-ayat tersebut selanjutnya, apa saja senjata-senjata yang yang kita harus persiapkan. Tapi untuk membahas masalah eternal war ini, saya coba untuk mengupas di dalam Matius 4 ayat 1 ayat sampai 11. Mungkin sudah Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan sering mendengar tentang temptation of Jesus, pencobaan kepada Tuhan Yesus. Ya, kita mau coba belajar dari kita akan gali apa yang sebetulnya Tuhan Yesus ingin sampaikan. Kenapa pada Matius ayat 3, pada saat itu Tuhan Yesus mulai melayani dibaptis, seperti kita waktu dulu kita mulai mengenal Tuhan Yesus dibaptis. Bahkan di ayat yang terakhir di Matius 3 disebutkan, inilah anak yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Tetapi di ayat berikutnya Matius 4 ayat 1, roh dalam kata huruf besar membawa Tuhan Yesus untuk dicobai. Seakan-akan ada paradok, kamu anak yang kukasihi, kenapa kok tiba-tiba diuji, dicobai, di padang gurun. Ya. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa kita dalam perjalanan hidup Kristen, pada saat kita mau melayani, saat kita masuk mengenal Tuhan Yesus, tidak ada pilih atau pandang bulu. Bahkan seorang anak Allah oleh iblis dicobain, ya. Tidak memandang, oh karena anak Allah, Tuhan Yesus waktu datang dia hakikatnya adalah hakikat 100% dia adalah Allah, 100% juga manusia. Walaupun dia tidak bisa berbuat dosa, tetapi tidak ada pandang bulu, itu sudah nature-nya of evil, nature-nya setan, semua dicobain. Tidak, kalau anak Allah aja dicobain, pasti kita akan mengalami pencobaan. Nah, itu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah kita melihat perspektif pencobaan dan penderitaan di 1 Korintus 10 ayat 13. Sebetulnya pencobaan dan penderitaan ini yang sering kita alami, kadang terkorelasi, kita merasa bahwa wah ini akibat dosa saya, gitu ya, akibat kesalahan saya. Memang ada beberapa pencobaan, penderitaan terutama ya, karena sebagai konsekuensi dari kesalahan kita, gitu ya, itu akan berbeda. Tetapi itu Alkitab juga mengatakan kalau kita menguji hati kita, pikiran kita uji berdiri di hadapan Tuhan, mempunyai cermin dengan firman Allah, berdoa dan mengetahui isi hati Tuhan bahwa kita tidak ada salah, dan dengan ketulusan hati semuanya berjalan benar, tapi kita mengalami pencobaan dan penderitaan, itu merupakan suatu kemuliaan juga. Walaupun kondisinya mungkin akan jadi belum tentu masalah-masalah dosa, tetapi hanya kita sendiri di hadapan Tuhan yang akan mengetahui bahwa pencobaan dan penderitaan itu bukan akibat dosa kita. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga yang kita akan lihat adalah dalam pencobaan Tuhan Yesus di 3 pencobaan nanti yang kita akan bahas, ada kunci memenangkan peperangan abadi antara manusia dan iblis. Walaupun peperangan-peperangan ini tidak akan pernah selesai sampai kita kembali kepada Allah Bapa di surga, tetapi Tuhan mengajarkan kunci kemenangan peperangan abadi antara manusia dan iblis, antara keturunan perempuan dan keturunan si ular. Sebetulnya peperangan ini bagi Tuhan Yesus dia sudah menang, ya. Tetapi dalam kondisi saat ini kita masih hidup di dunia, iblis selalu terus mencobai
supaya kita itu mengalami berbagai macam penderitaan untuk menggoyahkan iman kita. Nah, pada saat Tuhan Yesus memulai pelayanan, ada Matius 4 ayat 11 ini akan membukakan gimana mengajarkan kita supaya dalam menghadapi pencobaan yang akan kita bicara adalah eternal war, gitu ya. Sepanjang masa itu akan selalu dimenangkan. Kita ingat pada saat kejadian Adam mengalami pencobaan dan dia gagal, gitu ya, Adam pertama. Kemudian orang dalam penafsiran Israel mengalami pencobaan-pencobaan dan juga gagal. Hanya Tuhan Yesus, anak Allah sendiri, yang dia memenangkan gerejanya. Kita akan lanjutkan yang kita akan bahas berikutnya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan first temptation. Ya, first temptation ini adalah pada saat Tuhan Yesus dicobai, jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Jadi mungkin Bapak Ibu terkasih sudah sering dengar ya, bahwa Tuhan Yesus saat itu dibawa oleh Roh ke padang gurun, dan kemudian dia berpuasa hingga 40 hari 40 malam. Sampai akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Kemudian datanglah si setan dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Coba diperhatikan ya, setan sangat-sangat jitu. Dia mengerti mengerti kondisi. Ada 4 hal yang saat itu untuk menyudutkan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah waktu. Dia tahu waktunya kapan Tuhan Yesus secara dagingnya itu mengalami kelaparan yang sangat hebat. Lalu dia juga tahu bahwa lokasinya di mana nih saat itu. Lokasinya ada di padang gurun, di mana tidak ada sesuatu pun yang bisa membeli atau ada, kalau di sini tukang bakso lewat mungkin ya, kalau di sana padang gurun, nggak ada sama sekali tempat untuk bisa membeli roti. Nah, tetapi yang penting adalah identitas. Iblis tahu identitas Tuhan Yesus, dia adalah anak Allah, gitu ya. Dia tidak mempertanyakan apakah Tuhan Yesus ini anak Allah, enggak. Ya, dia berkata jika, itu terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya aslinya, itu bukan, tetapi lebih ke arah kesin. Sejak kau anak Allah, gitu ya. Kamu adalah anak Allah. Jadi kamu mestinya, Tuhan Yesus mestinya bisa, gitu ya, untuk untuk dia bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke identitas, kenapa kok identitas yang ditujukan? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Tetapi kita sebagai manusia, sejak kita dalam kondisi berdosa, itu kita memiliki kebutuhan akan dunia. Pada saat kita dulu bersama dengan Tuhan, kebutuhan kita hanyalah adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Di Taman Eden, kebutuhan kita adalah bersama dengan Tuhan. Tetapi sejak kita dalam dosa, kebutuhan daging itulah yang menjadi tekanan. Dan iblis mengetahui hal itu mengenai kebutuhan tersebut. Sehingga apa yang sebetulnya di first temptation ini iblis mau sudutkan, dia ingin bahwa manusia itu didrive hidupnya dari kebutuhan. Dia sudutkan seorang manusia, kita semua manusia, kita disudutkan semuanya, sehingga perjalanan hidup kita yang seharusnya sesuai dengan rencana Allah akan dibelokkan oleh kebutuhan-kebutuhan kita. Dia menyudutkan kita supaya dibelokkan. Itulah yang dicobain, yang iblis mencobai dari Tuhan Yesus secara manusia. Jadi, apa yang menjadi pelajaran untuk first temptation ini? Kita harus sadar bahwa drive hidup kita bukan kebutuhan, tetapi adalah will of God, kehendak Tuhan. Jadi kalau kita selama ini mungkin kita tidak sadar. Saya pun juga merenungkan firman ini cukup tertemplak, gitu ya. Karena setiap keputusan-keputusan kita tentang anak, keluarga, apapun finansial, dan
Apakah itu kita hanya yang tahu ya, kita berdoa? Apa kita melakukan ini selalukah kita bertanya? Bible, firman Tuhan selalu, kalau engkau melakukan ini dan itu, haruslah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena seperti pada zaman waktu kita dikembalikan seperti Adam pertama, kita mempunyai relationship yang bagus dengan Tuhan, sehingga dalam hal kita melakukan apa dan itu selalu kita selalu meletakkannya di kaki Tuhan. Jadi apa yang menjadi drive kita harus selalu melihat itu menjadi will of God, supaya kita tidak terjebak di dalam tipu muslihat iblis, supaya kita di drive, tahu-tahu sampai beberapa lama kita baru tahu, oh ternyata hidup kita sudah cukup melenceng jauh dari kehendak Tuhan, karena kita di drive hidup kita terbiasa oleh kebutuhan itu. Oke, itu yang pertama, bahwa drive hidup kita bukan kebutuhan. Untuk yang berikutnya, kita akan masuk coba di yang second temptation. Di second temptation ini ya, setan pintar ya. Dia melihat di pertama Tuhan bilang ada tertulis gitu ya. Ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi berhadap firman. Iblis juga tahu ya, dia bukan tidak tahu Alkitab ya, dia tahu Alkitab. Lalu di second temptation, setan melihat kalau kamu bilang ada tertulis, ya ini juga ada tertulis nih, gitu ya. Ada tertulis juga, gitu ya. Jadi di second temptation ini dia melihat bahwa Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait suci. Dia di atas bumbungan bait suci. Kenapa? Karena di zaman itu, bumbungan bait suci itu adalah tempat imam-imam Yahudi mengumumkan sesuatu. Ya, kalau meniupkan sangkakala, lalu dia memberikan pengumuman untuk seluruh rakyat supaya tahu, gitu ya. Nah, waktu iblis ini, setan ini membawa ke bumbungan ke atas itu, dia berusaha untuk dia ingin meneguhkan identitas Tuhan Yesus, gitu ya. Menuduhkan identitas, kau itu adalah anak Allah dan ada tertulis, gitu ya. Dia mau memberikan suatu implikasi logisnya. Kalau ada tertulis, kalau engkau anak Allah, jadi kalau kamu jatuh pasti kau akan diselamatkan, gitu ya. Ini yang menjadi jebakan iblis, gitu ya. Seperti kita kalau kadang-kadang, tapi apa yang tersirat di balik tipu muslihat iblisnya, dia mencobai dalam arti bahwa dia ingin memenggal-menggal setiap ayat-ayat firman Tuhan yang ada, tetapi di baliknya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Nah, misalnya, ya, kadang kita diperhadapkan beberapa kesulitan, lalu kita coba saya baca Alkitab, kita coba buka Alkitabnya, wah pas ayat ini gitu ya, seakan-akan kita merasa itu ada suatu besar. Engkau adalah anak raja, kemudian ya. Jadi kita kadang dalam kekalutan kita, kepanikan kita adalah anak raja sehingga kita berhak. Ada suara, kamu kan anak raja, kamu berhak ini, berhak itu, berhak ini. Kalau kita tidak mendapatkan itu, lalu kita mulai khawatir dan kita mulai mempertanyakan Tuhan. Itulah tipu muslihat iblis. Jadi dia memenggal-menggal, dia juga berbilang ada tertulis, gitu ya. Ada tertulis, dia selalu menerangkan bahwa kepada Tuhan Yesus, ada tertulis, kamu kan anak Allah. Di atas bait Allah, kamu sebagai imam besar, kamu kalau anak Allah, kamu jatuhkan diri, kamu pasti tidak akan bermasalah. Kamu akan pasti ditopang oleh malaikat-malaikat. Itu adalah implikasi logis, gitu ya, implikasi. Tapi itu bukan rencana Tuhan untuk kita. Jadi hati-hati dengan tipu muslihat iblis ini. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, membaca firman, gitu ya, secara konteksnya, terkadang kita terjebak di situ.
Karena semuanya untuk kita sendiri, bukan untuk kepentingan dan rencana mengikuti rencana Tuhan. Itu yang menjadikan salah satu tipu muslihat di second temptation. Tetapi kemenangan Tuhan Yesus adalah dia juga bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena apa? Karena pada saat kalau Tuhan Yesus loncat, mengikuti implikasi logis, itu sama saja dengan Tuhan Yesus melakukan suatu tindakan yang tanpa iman. Kalau kita beriman, tanpa kita melihat, kita percaya. Tidak perlu pembuktian. Kalau kita yakin bahwa hidup kita itu ada di dalam rencana Allah, tidak perlu pembuktian. Kita berjalan sesuai dengan rencana Allah, dan kita yakin bahwa perjalanan kita ini sudah dalam rencana Allah. Kita berjalan dengan iman. Bukan kalau kita ditujukan dalam kondisi kesulitan, kemudian kita merasa kamu berhak menjadi anak, kamu harusnya bisa seperti ini. Kamu bisa harusnya, dan kita melakukan hal-hal yang, ya kenapa kok tidak seperti ini ya? Implikasi logis tadi, inilah yang akan menjebak kita masuk dalam tipu muslihat iblis. Jadi untuk second temptation ini, apa yang kita lihat bahwa firman Allah adalah pelita yang menuntun hidup kita kepada rencana Allah, itu ya, bukan sesuatu yang memenuhi untuk kepentingan kita sendiri. Itu yang menjadi pesan dari second temptation ini. Jadi berhati-hati, ternyata di balik semuanya ini, baik first temptation, second temptation, luar biasa Tuhan bukakan bahwa banyak hal-hal yang cukup mendalam, dan ternyata Tuhan itu betul-betul dia sudah memenangkan peperangan yang begitu-begitu, yang sangat luar biasa, yang sangat tipu muslihat, yang sangat licik gitu ya oleh iblis. Coba kita akan masuk lagi ke third temptation ya, yang terakhir. Di third temptation ini Tuhan Yesus dibawa ke suatu lokasi yang bisa melihat istilahnya kalau waktu itu adalah dunia. Dia dibawa ke puncak gunung dan melihat seluruh kejayaan dunia. Kalau penafsir Alkitab, dia bilang bahwa ada yang menafsirkan bahwa itu adalah Gunung Nebo. Dan di puncaknya itu ada namanya puncak Pisgah. Karena di dalam titik itu, di seluruh tanah perjanjian bisa terlihat. Nah, berapa ribu tahun yang lampau, Musa pernah dibawa oleh Allah di titik ini. Dan ketika itu Musa tidak diperbolehkan masuk di tanah perjanjian. Mungkin saudara-saudara sudah pernah dengar cerita itu ya. Karena Musa melakukan dosa sehingga dia tidak boleh, walaupun dia ingin sekali. Maka Musa dibawa ke Gunung Pisgah dan Allah memperlihatkan kepada Musa segala penjuru tanah perjanjian yang akan diberikan oleh Allah. Nah, perhatikan baik-baik bahwa Musa ini mengerti sekali bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian. Lalu dari tanah perjanjian itulah seluruh rencana Tuhan akan digenapi. Nah, apa maksud setan membawa Tuhan Yesus ke atas itu? Dia berkata, seluruh kejayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Karena kalau engkau sujud menyembah aku. Nah, mari kita ingat coba ya, apa yang rencana Tuhan Allah Bapa kehendaki ya. Pada saat itu Allah Bapa ingin menjadikan Yesus sebagai raja atas seluruh dunia alam semesta, dan itu sudah dinubuatkan. Nah, kondisi tersebut setan mengetahui hal itu. Ya, jadi dia ingin menunjukkan, ini loh tanah perjanjian yang kamu lihat semuanya ini. Disitulah nanti Tuhan Yesus pasti lebih tahu. Disitulah nanti kau akan menjadi raja. Tetapi dalam tanah perjanjian tersebut, ya Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan, salib, gitu ya. Di tanah perjanjian itu juga kemuliaan akan dinyatakan. Di tanah perjanjian itu juga Injil akan disebarkan. Semuanya bermula dari tanah perjanjian. Dan Allah Bapa juga menyatakan bahwa seluruh baik di atas langit, di bawah langit, di bawah bumi, semuanya akan tunduk sebagai raja di atas segala raja,
dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah raja dari segala raja. Tetapi apa yang ditawarkan iblis, dia tawarkan ke iblis, kamu nggak usah ngelewatin segala macam hal itu. Cukup kamu sembah saja saya. Jalan tol kamu akan langsung jadi raja. Nggak usah melalui salib. Semuanya berjalan. Cukup sekali saja sembah saya. Semuanya proses-proses pikul salib, proses apapun itu akan langsung. Tidak perlu, ya. Jadi ini suatu prinsip konsep setan yang luar biasa menjebak kita. Kita kadang-kadang di implikasi kita di kehidupan sehari-hari kita tahu banyak penawaran-penawaran apapun yang kita maunya cepat, ya. Walaupun kadang tidak sesuai dengan firman Allah. Apalagi kalau kita tidak tahu bahwa rencana Allah akan kita pribadi itu apa. Sehingga kadang kita mengalami susah, pencobaan, penderitaan, kita mau coba yang lain deh, yang cepat. Tanpa harus pikul salib. Padahal di firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjelaskan, kalau kamu mau ikut saya, mau ikut aku, harus pikul salib. Kalau tidak pikul salib, kamu nggak layak untuk ikut saya. Itu tegas sekali di Alkitab dijadikan seperti itu. Iblis tahu hal itu. Makanya iblis selalu mengincar hal itu. Hal ini terjadi juga. Perkataan yang Tuhan Yesus waktu itu untuk temptation adalah, engkau setan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih ingat, Tuhan Yesus juga pernah katakan ini, enyah engkau iblis, enyah engkau setan. Di mana? Pada saat dia berjalan ke Yerusalem untuk mulai perjalanan salibnya, pikul salib. Saat itu Petrus bilang, sekali-kali jangan terjadi Tuhan Yesus hal itu kepadamu. Tuhan menoleh ke Petrus dan apa yang disadari, enyah engkau iblis. Bukan Petrusnya yang disuruh mikir, tapi dia berpikir, enyah engkau. Mungkin kalau padahal Petrus itu siapa? Petrus adalah murid yang paling dikasih, gitu ya. Ya mungkin kalau umpamanya di kita, istri kita gitu ya. Istri kita, jangan kamu ke sana. Lalu kita berkata, enyah engkau iblis, wah langsung nanti sama istrinya jadi masalah besar. Ini contoh aja, enggak. Tapi yang pelajarannya yang adalah bahwa Tuhan tidak jalan tol. Dia tahu rencana Bapa. Dia harus melalui semuanya. Jadi pada saat Petrus menarik dia untuk supaya dia tahu bahwa itu adalah pencobaan kedua lagi yang masuk di lewat Petrus supaya dia tidak melalui jalan salibnya. Jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita untuk yang pencobaan yang ketiga ini? Ya, setan ingin menghindarkan kita dari pikul salib. Karena tanpa salib tidak ada kehidupan berkemenangan. Tidak ada penggenapan rencana Allah. Karena semua apa yang kita terima saat ini itu karena adanya salib. Pada saat Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, dan dia berkemenangan dibangkitkan dari kubur, dan kemudian dianugerahkanlah raja dari segala raja, segala kuasa di langit dan di bumi untuk Tuhan Yesus. Jadi hal inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita dalam hidup kita sehari-hari. Jadi 3 pencobaan iblis ini ternyata sesuatu yang menjadi pelajaran yang luar biasa buat kita. Masing-masing mempunyai jebakan. Jebakan yang tipu muslihat yang cukup dalam yang membuat kita ini menjadi bekal untuk menghadapi eternal war kita. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di 3 pencobaan ini menjadi bekal untuk kunci yang saya tadi info di poin ketiga. Kunci kemenangan kita dalam menghadapi segala macam. Mungkin untuk slide berikutnya, Bu Yul. Nah, ada beberapa poin penting yang mungkin kita harus lihat ya.
bahwa peperangan rohani tidak akan pernah berhenti. Ya, mungkin kalau tadi Pak Yakub cerita satu, mungkin kalau sekarang suruh cerita lagi, mungkin bisa banyak sekali itu cerita ya. Karena sebetulnya masing-masing kita ini kalau kita flashback, wah iya ya. Pertama masalah pemenuhan kebutuhan. Kadang kita, wah iya, kadang saya kebutuhan itu yang mendrive sepanjang hidup saya nih, gitu ya. Kadang saya nggak tanya kepada Tuhan sebetulnya hidup saya ini arah kemana untuk setiap keputusan. Yang kedua mungkin kadang saya kalau dengar firman, saya meyakini sesuatu, tetapi terkadang meyakini sesuatunya untuk kepentingan diri sendiri. Saya lupa bertanya kepada Tuhan, Tuhan benar nggak ya untuk saya keputusan ini, gitu ya. Apakah betul? Kadang kita karena kepepet dua hal tadi di atas, kita mengambil keputusan jalan tol, gitu ya. Kita nggak mau melalui pemikul salib yang sebetulnya harus kita lakukan. Kita berjalan saja, yang penting semuanya beres. Nah, hal-hal tersebut yang kita harus renungkan. Jadi, final reflection kita, tempatkan firman, rencana dan kehendak Allah di atas segala kita, segala kebutuhan kita. Itu yang paling penting. Supaya saya yakin saya pun juga merasa bahwa hal itu cukup sulit. Pertanyaan yang paling sulit adalah bagaimana ya kita tahu itu rencana Tuhan, gitu ya. Banyak orang yang berkata, oh dari damai sejahtera, terus dari apa. Ya, tapi intinya adalah kalau kita selalu baca firman, kemudian melakukan sesuatu tidak bertentangan dengan hati nurani yang sudah diisi firman, saya rasa dan kita selalu terbuka dan tidak merasa ada beban ataupun tuduhan gitu ya dalam hati kita, berarti kita masih berada di dalam rencana Tuhan. Itu yang paling penting. Kemudian kemenangan saat kita taat firman Tuhan dan masuk rencana Tuhan bukan untuk kepentingan sendiri, dan percaya penyertaan Tuhan akan terjadi. Jadi saat kemenangannya adalah pada saat kita taat firman Tuhan dan masuk rencana Tuhan dan menggunakan firman Tuhan itu bukan untuk kepentingan sendiri, itu berarti kita berada dalam penyertaan dan rencana Tuhan. Jadi jangan sampai kita ditipu ya. Ya kalau saya pribadi sekarang, dulu saya juga mengalami hal seperti itu waktu masih saya muda. Ya kita melihat, wah saya butuh ini, terus saya buka, ya ini ayat ini ya, cari ayat ini ya. Kalau adalah anak raja, gitu ya. Kemudian kalau ada biji mata Tuhan, harusnya saya tidak diperlakukan seperti ini, gitu ya. Jadi ada tuntutan, tapi untuk kepentingan saya sendiri. Itu butuh kejujuran yang sangat dalam hati kita untuk kita sadar hal itu. Gitu. Ya itu tidak bisa dijudge orang lain, gitu ya. Itu manusia rohani nggak bisa dinilai oleh manusia rohani yang lain. Jadi kita harus betul-betul bercermin pada firman Tuhan. Gitu. Jadi bukan untuk kepentingan kita sendiri, gitu, tapi untuk semuanya, untuk kita masuk rencana Tuhan, semuanya untuk kepentingan. Yang berikutnya adalah pikul salib seperti Yesus, karena disitulah ada kemuliaan dan kemuliaan oleh Raja atas segala raja. Ya kemuliaannya bukan digambarkan mungkin sebagai kemuliaan yang duniawi, dielulukan Tuhan Yesus saja dielulukan gitu ya. Kemudian habis itu dia mengalami penderitaan. Tapi kemuliaannya ya nanti kita di surga, saya yakin kemuliaan kita akan luar biasa. Kalau kita pernah dengar cerita-cerita tentang 12 rasul ya yang mengalami kematiannya luar biasa. Kalau orang bilang zaman sekarang, coba mungkin Paulus disuruh bersaksi, umpama ya Paulus hidup zaman sekarang. Kesaksiannya dia bukan saya bisa diberkati beli rumah atau apa gitu ya. Tetapi kesaksiannya adalah saya dicambuk berapa kali gitu ya. Saya mengalami hal-hal yang tapi semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Yang diungkapkan adalah penderitaan-penderitaan dia, pencobaan-pencobaan dia. Yang menurut orang dunia adalah kebodohan. Tapi itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Itulah yang makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib. Ya, tetapi dari
hati-hati dengan tadi yang di temptation. Semua hal ini berusaha dihindarkan oleh iblis, gitu ya. Karena dia tahu bahwa kedagingan kita tidak suka itu pikul salib, gitu ya. Nah, maka dari itu inilah 3 hal yang menurut saya bersyukur saya bisa sharing hal ini, karena ini menurut saya adalah sesuatu di zaman-zaman saat ini adalah zaman yang menurut saya makin kalau kita melihat itu dunia makin menjadi satu, segala norma-norma karena adanya multimedia, media sosial, nilai-nilai dulu yang di luar negeri gitu ya tidak mungkin gampang sampai ke kita. Tetapi sekarang kita tinggal buka TikTok, ya, medsos, apapun yang ada di luar itu bisa langsung kita dapatkan. Dan terlihat sekali hal-hal tersebut, masalah isu LGBT, kemudian saat ini sebagai share aja tadi anak saya ada parent meeting gitu ya, umur 11 tahun parent meeting oleh gereja gitu ya. Dan saya pikir anak 11 tahun kok ada parent meeting, padahal ini kan sekolah minggu, bukan parent meeting untuk sekolah. Saya pikir, kalau saya nggak hadir, yang hadir istri, dan saya tanya ada apa? Oh ternyata parent meeting itu bahwa banyak sekali informasi dari anak-anak umur 10-11 tahun. Mereka cerita karena mereka dekat dengan gurunya sekolah minggu, tentang pornografi, tentang isu memilih gender. Ini hal-hal yang menurut saya untuk anak 10-11 tahun ini hal-hal itu sudah mulai masuk gitu ya. Dan walaupun kita negara ini melarang, tapi nilai-nilai itu sudah mulai masuk. Ya, hal-hal itulah yang menurut saya peperangan tidak akan berakhir. Eternal war ini akan terus akan berlangsung dan membutuhkan pikul salib. Mungkin kita akan menjadi aneh ya kalau kita tidak. Sekarang mungkin kalau di luar negeri kita nggak ngikutin sekolah yang seperti itu, nilai-nilai seperti itu, kita akan jadi aneh. Itu adalah bagian dari peperangan. Itu adalah bagian dari pikul salib. Ya. Dan kekuatan itu sebetulnya sudah diajarkan Tuhan apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Untuk ini Tuhan cuma gampang kalau yang masalah pikul salib ada kabar dia cuma bilang nyah engkau setan, gitu ya, iblis, gitu ya. Jadi cuma ada satu kata, nyah kok iblis. Artinya apa? Ya langsung ditolak udah. Itu tidak ada kata-kata jika ya atau ada lanjutannya, tetapi tidak ada. Tegas gitu, untuk hal-hal tipu muslihat. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin itu saja yang menjadi apa yang saya renungkan untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga ini juga telah menjadi berkat bagi saya dalam waktu merenungkan ini, dan saya harap ini juga akan menjadi berkat buat Bapak Ibu semua untuk menghadapi dan sadar bahwa peperangan saat ini bukan makin ringan dan makin reda, tetapi peperangan rohani ini yang Tuhan sudah ini akan terus berlangsung sampai kapanpun, sampai kita kembali ke Bapa di surga, dan pastinya cukup akan makin. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bagikan buat Bapak Ibu semuanya. Semoga ini menjadi berkat dan untuk Bapak Ibu dan semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Stephen, firman Tuhan yang sangat menyentuh di hati, karena setiap hari kita pasti bergelut dengan peperangan rohani, tetapi dalam firman ini kita diingatkan, kita mendrive hidup kita untuk selalu tanya terus sama Tuhan, Tuhan kehendak-Mu itu apa? Di atas segala kebutuhan kita. Dan kita minta tuntunan Tuhan, karena rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Kadang kita pengennya enak terus, kita lupa kalau kita itu anak-anak Tuhan, seperti firman tadi, kita itu pikul salib.
karena di dalam pikul salib itu ada kemenangan. Terima kasih Pak Steven. Untuk selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Nancy Nora dari KJP Sulawesi, dan selanjutnya akan doa berkat oleh Bapak Steven. Kami persilakan Ibu Nancy Nora. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapak, kalau hari ini kami boleh secara bebas mengadakan doa bersama, mendengarkan renungan dan sabda Tuhan. Kami tahu Tuhan, kebebasan ini adalah karena karya Tuhan. Dan kami bersyukur Bapak, begitu banyak jiwa, hati yang boleh terpanggil bersama-sama, boleh menaikkan doa-doa dan syukur kami Tuhan di hadapan Tuhan. Bapak, begitu banyak yang ingin kami doakan Tuhan, namun secara khusus kami naikkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagaimana Tuhan, Engkau tahu kondisi bangsa negara kami atau secara dunia pun Tuhan begitu banyak mengalami peperangan rohani, peperangan secara fisik antar negara juga kami alami ya Bapak. Seperti yang firman Tuhan tadi dibagikan ya Bapak, begitu banyak peperangan rohani yang makin hari makin berat ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan bersama Yesus semuanya boleh kami lewati Tuhan. Kami juga semakin diperhadapkan Bapak, peperangan-peperangan yang sangat berat bagi anak-anak kami, di mana Tuhan mereka begitu diperhadapkan dengan sosial media yang begitu bebas Tuhan, sehingga kami sebagai orang tua diberikan hikmat Tuhan dan bijaksana Tuhan untuk terus mengambil bagian dalam kehidupan dan pertumbuhan iman mereka, sehingga mereka punya dasar yang kuat untuk tahu mana yang baik dan yang benar Tuhan. Engkau tahu juga peperangan yang terjadi saat ini Tuhan, antara Israel dan juga Palestina ya Bapak, dan juga peperangan-peperangan di tempat lain. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menggerakkan hati kami, anak-anak Tuhan yang lebih memilih mengambil sikap berlutut dan berdoa, mempercayakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau orang-orang yang menderita dan bersedih, berduka karena peperangan ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang melawat korban-korban peperangan. Terlebih lagi Tuhan, biarlah semua orang boleh mengambil sikap berdoa, memberikan dukungan doa, agar mereka juga boleh dilawat Tuhan di mana mereka berada ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kondisi perekonomian dunia dan khususnya bangsa negara kami yang sekarang masih tidak menentu Tuhan. Kami percaya Tuhan berkarya lewat pemerintah, baik di kota sampai di pedesaan Tuhan. Campur tangan Tuhan untuk ekonomi negara kami untuk semakin lebih baik. Kami tahu Tuhan bahwa negara ini Tuhan adalah milik-Mu, dan kami percaya dengan tangan Tuhan sendiri perekonomian bangsa kami Tuhan boleh lebih baik ke depannya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, kondisi cuaca yang akhir-akhir ini Tuhan mulai juga tidak menentu karena sudah memasuki masa penghujan ya Bapak. Kami tahu sakit penyakit yang mulai muncul, dan juga Tuhan efek dari pancaroba ini juga Tuhan, hujan di mana-mana dan bahkan beberapa daerah sudah mulai banjir. Tuhan Yesus yang menolong warga-warga yang mengalami musibah banjir ya Bapa, agar Tuhan Engkau segera memulihkan mereka, melawat mereka ya Bapa, bahkan juga pemerintah Engkau sentuh agar mereka juga campur tangan dan turut memberikan bantuan bagi warga-warga yang mengalami banjir ya Bapa. Bapa di dalam surga, secara khusus kami juga menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, di mana bangsa kami saat ini sedang memasuki masa pesta demokrasi, memasuki pemilu tahun 2024 Bapa. Engkau tahu Tuhan, bangsa dan negara kami ini kondisinya sangat rentan disusupi oleh hal-hal yang bisa memecah belah persatuan bangsa dan negara kami Bapa. Tapi Tuhan, Engkau tahu, Engkau menempatkan banyak anak-anak Tuhan di setiap sudut kota di mana negara kami ini ya Bapak, untuk berdoa menopang bangsa ini ya Bapak, sehingga Bapak apapun cobaan yang dialami Tuhan kami tetap kuat, bangsa ini tidak goyah, dan bangsa ini boleh memilih
pemimpin yang terbaik ya Bapak, yang peduli dan peka dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk perusahaan kami PT Bank Sentral Asia ya Bapak. Kami percaya Tuhan izinkan berdiri dengan tegak dan besar dan menjadi role model perbankan di Indonesia ini. Dan juga kami percaya BCA menjadi pilar perekonomian bangsa Indonesia. Kami bersyukur banyak anak-anak Tuhan yang menjadi tiang-tiang doa di perusahaan ini. Kami berdoa agar BCA semakin tumbuh ke atas dan perusahaan ini menjadi berkat dan banyak orang diberkati dengan keberadaan BCA ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk komunitas sepakat doa yang Tuhan sendiri bentuk dan Kau memanggil banyak orang boleh terbeban masuk di dalamnya Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa rekan-rekan kami di dalamnya Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan fisik Bapak. Bu Marta, Bu Anna, dan Bu Aina, Tuhan. Tuhan, Engkau lebih mengenal kondisi mereka, Engkau tahu apa yang mereka pergumulkan, tapi kami percaya melalui cinta kasih Tuhan yang Engkau berikan melalui tangan-tangan medis, keluarga-keluarga terkasih, dan juga bahkan melalui makanan minuman yang mereka konsumsi, berkat kesembuhan boleh mereka terima ya Bapak. Kami percaya itu ya Tuhan. Dan seluruh kru sepakat doa yang terpanggil untuk sepenuh hati Tuhan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan ini Tuhan. Engkau tumpang tangan atas mereka, pakai mereka dengan luar biasa, sekalipun mereka sibuk dengan tanggung jawab dan panggilan di dalam pekerjaan, tetapi Tuhan setiap 2 minggu sekali Tuhan selalu menyediakan waktu untuk menjadi pelayan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, begitu banyak permintaan dan permohonan kami naikkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapak, kami sangat bersyukur untuk kesaksian, kami sangat bersyukur untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami lakukan, firman Tuhan yang menguatkan, dan banyak juga rekan-rekan kami yang boleh bergabung saat ini. Biarlah Tuhan melalui kami, rema Tuhan itu boleh kami bagikan lagi kepada banyak orang ya Bapak. Kami rindu sepakat doa berikutnya Tuhan, banyak jiwa-jiwa juga yang boleh datang untuk bersama-sama berdoa dan bersyukur bahkan mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ucap syukur Tuhan untuk kesempatan dan waktu. Bersyukur buat hamba-hambamu di sini yang setia melayani, untuk mendoakan segala permasalahan ataupun untuk perusahaan, mendoakan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan buat beban yang ada diberikan buat saudara-saudara kami di sini. Kami yakin bahwa Engkau akan berkati dengan berkelimpahan, baik jasmani dan rohani, mengikuti rencanamu. Roh Kudus selalu memberkati dalam hati mereka masing-masing, memberitahukan apa yang harus dan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Karena kami percaya bahwa menurut rencanamu, Engkau mempunyai rancangan yang baik buat kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pekerjaan-pekerjaan teman-teman di sini. Engkau berkati semua cita-cita apa yang mereka mau, Engkau serahkan dalam tangan-Mu dan Engkau yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dan jika kami nanti akan berpisah, kiranya Engkau akan selalu dalam roh, kami akan selalu terkait, dan kami akan selalu makin lama makin berkenan di hadapan Engkau. Biarlah kami semua makin menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi pelita dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu kehidupan kami selanjutnya, Tuhan Yesus. Hanya di tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau Raja dari segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Stephen, Bu Nancy. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sebelum kita leave, nanti kita akan foto bersama. Selanjutnya saya serahkan Bapak Budi dan Ibu Yulia. Oke, shalom semuanya. Terima kasih untuk Bu Berta yang telah memimpin puji-pujian, untuk kesaksian dari Pak Yakub, menguatkan kita juga, serta firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Stephen, dan tidak lupa juga kepada Bu Nore yang sudah mengajak kita untuk berdoa bersama. Nah, sebelum kita foto bersama, apakah mungkin ada teman-teman juga yang masih baru pertama kali hadir, yang boleh angkat tangan? Atau wajah-wajah yang setia ya? Oh, ini wajah-wajah yang setia, boleh. Tampilannya ini udah ruang kelas ya, Ci, bener ya? Oke. Oke, kalau gitu
Kita akan tag foto dulu. Nah, oke. Ada 2 slide ya. Mungkin masih ada yang mau buka kamera dulu biar bisa senyum. Oke. Bentar ya, kita akan tag picture. Siap. Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Dan slide yang kedua, satu lagi, oke. Dengan tetap bersenyum, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Thank you. berkati.